Nah, sekarang kita berbicara tentang konsep evidence based ya di dalam pelayanan keperawatan. Nah, tentunya istilah evidence based practice atau EBP di sini sudah pada mendengar lah ya, bahwa intinya apapun yang dilakukan oleh perawat ya terhadap pasien itu harus berdasarkan bukti ya. Nah, buktinya itu atau bukti itu apa? Bukti dari ilmiah gitu ya. Kenapa kita memberikan apa namanya infus, misalkan infus itu kok harus di apa namanya tempatnya harus di sini gitu, atau harus di prinsip steril gitu ya, harus dikasih alkoholan dulu gitu, biar apa, kemudian kenapa kok harus digantinya di apa, direhabnya itu ya 3 sampai 4 hari sekali gitu, itu kenapa. Nah itu harus harus ada dasarnya, harus ada dalilnya lah gitu ya. Dan dalilnya itu adalah hasil penelitian, nah, seperti itu. Sejarah EBP ini secara singkat saja ya, memang berawal dari praktik dokteran ya, evidence based medicine awalnya ya. Jadi para peneliti terutama di sini ya dokter berlomba-lomba untuk meneliti efektivitas dari suatu obat ya. Untuk mengeliminasi praktik yang tidak layak atau buruk, mendukung praktik yang baik, meminimalkan biaya atau meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jadilah EBP. Menurut Greenberg dan Pillay 2006, EBP adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Ya, kalau terkait dengan praktik keperawatan, ya, kenapa hal itu dilakukan oleh perawat? Ya, tentunya epiden-epiden dari penelitian keperawatan yang dominan, gitu ya. Kalau dokter, kenapa tidak memilih obat ini, lebih baik obat ini untuk pasien seperti ini. Nah, itu kan harus ada evidence-nya ya. Nah, ini semua model saja ya. Model kira IT untuk model EBP ya, ada model Settler. 5 tahap dalam menerapkan EBP. Yang pertama tahap persiapan. Bagaimana EBP ini bisa dilakukan atau bisa diterapkan dalam praktik keperawatan? Harus melalui tahap-tahap ini. Tahap persiapan, identifikasi masalah atau isu yang muncul ya. Tentunya isu yang muncul ini di ruang atau di lahan garap kita ya. Apa sih yang muncul? Oh, misalkan ternyata banyak sekali sini infeksi apa ya? Infeksi plebitis ya, plebitis di ruangan kita itu rata-rata kok terjadi plebitis ini pasiennya ya. Kenapa ini gitu ya. Nah, kemudian tahap validasi mengkritisi bukti atau jurnal yang ada. Ya. Ini kita membandingkan kenapa plebitis bisa terjadi gitu ya. Kemudian apa namanya? Apa yang bisa mencegahnya gitu ya. Kemudian tahap evaluasi perbandingan atau perbandingan atau pengambilan keputusan ya. Dari berbagai macam bukti yang kita kumpulkan, baik itu berupa bukti empiris maupun bukti ilmiah, nah kita evaluasi ya, membandingkan ya. Nah, mana sih yang oke, di sini yang efektif adalah misalkan mengganti infuset setelah 7 hari. Ada di sini mengganti infuset selama 4 hari ya. Kemudian ada lagi misalkan setiap hari ganti infuset misalkan gitu ya. Ada. Nah, di sini dipertimbangkan gitu ya. Mana mau yang memungkinkan
Kalau diganti tiap hari, apa untungnya, apa ruginya? Kalau seminggu sekali, bagaimana? Kalau 4 hari sekali, bagaimana ininya apa benefitnya ya atau kerugiannya? Nah, kemudian setelah di kita milih, oh ternyata meningkat 4 hari lah, gitu ya, sedang, gitu ya. Kemudian risiko plebitisnya juga lebih minimal, ya. Terutama pada kebanyakan pasien, ya mungkin kalau kalau pada pasien alergi tentang ke apa namanya alergi sesuatu atau komponen dari infus set mungkin akan tetap saja ya sehari juga sudah bengkak misalkan. Tapi pada kebanyakan pasien di sini lebih lama lah gitu ya. 4 hari itu tidak terjadi infeksi. Gitu. Kemudian tahap transaksi atau aplikasi memutuskan pada level apa kita akan melakukan penelitian. Ya. Nah, tadi kita mengambil keputusan bahwa kita akan merehab infus setelah 4 hari, ya mau ada bengkak atau tidak, ya, kita rehab, ganti infusnya. Nah, itu kan sudah keputusan dan kemudian dilegalisasikan secara formal atau di SK-kan lah sekurang-kurangnya, di SK-kan, diketok palu oleh pihak manajemen bahwa setiap ruangan ataupun di ruang bertipe ini harus mengganti infus setiap 4 hari, misalkan seperti itu. Kemudian kita lihat evaluasinya ya. Nah, tahap evaluasi bisa dikatakan secara formal atau non formal ya. Lihat efektivitas apakah benar 4 hari itu memang efektif gitu ya. Dilihat apa namanya efektivitasnya ya. Kemudian kemudian biayanya juga bagaimana ya. Apakah memberatkan pasien atau tidak atau memberatkan rumah sakit tidak gitu ya. Kalau seluruh pasien diterapkan 4 hari rehab infus misalkan. Ini metode saja sebenarnya, metode dalam pelaksanaan EBP. Nah, kalau metode Iowa ini asal tahu saja lah ya, ini diawali dengan adanya trigger atau masalah. Trigger bisa berupa knowledge focus atau problem focus. Ya, di sini mungkin masalah itu belum ada di kita gitu ya, bahwa infus kita ganti infus, misalkan kebiasaan kita ganti infus itu kalau sudah bengkak baru ganti gitu ya. Nah, itu bukan menjadi suatu masalah bagi kita gitu ya. Toh diganti infus kemudian beberapa hari sembuh juga pasien gitu ya. Diganti di site-nya di tangan kanan diganti ke tangan kiri misalnya. Nah, itu apa namanya? Masalah itu bisa timbul karena tadi problem ya. Nah, akan tetapi misalkan menurut secara teori knowledge bahwa ketika kita membiarkan apa namanya risiko plebitis ini terjadi ya, maka pada beberapa pasien akan mengakibatkan hal yang berat gitu ya. Misalkan jadi infeksi serius ya dari plebitis itu. Itu dari misalkan dari penelitian orang lain, di sini penelitian barat misalkan ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, ini bisa menjadi trigger artinya pemicu ya, pemicu kenapa kita akan harus merubah kebiasaan kita tersebut gitu ya. Jadi mengganti setelah bengkak itu perlu dirubah. Ini bisa di awalnya dari berita atau knowledge atau pengetahuan. Atau dari problem gitu ya. Jadi tadi kalau problem kenapa kok di ruangan kita banyak sekali yang plebitis? Apa sih masalahnya? Itu berangkat dari problem. Jadi masalah yang ada di ruangan kita gitu ya. Kalau yang knowledge mah, oh menurut si A tadi seminar saya di sana bahwa plebitis itu bisa mengakibatkan penyakit yang berat pada orang-orang tertentu semacam itu. Baru kabar gitu ya. Nah, baru itu menjadi trigger. Apakah benar? Dibaca lagi mungkin apa namanya penelitian yang lain gitu ya. Itu ya paham ya dari triggernya itu bisa knowledge atau problem. Jika masalah yang ada menjadi prioritas organisasi, maka bisa dibentuklah tim. Tim terdiri atas dokter, perawat, tenaga kesehatan lain tertarik dan paham dalam penelitian.
Langkah berikutnya adalah mensintesis bukti-bukti yang ada. Apabila bukti yang kuat sudah diperoleh, maka segera dilakukan uji coba dan hasilnya harus dievaluasi dan didiseminasi. Ya, mirip KTI kita lah gitu ya. Sekarang KTI kan ada ya literatur review, systematic review ya. Nah, hal ini dalam upaya sebenarnya untuk melaksanakan tahap awal melaksanakan evidence based di dalam praktik keperawatan gitu ya. Misalkan dari efektivitas terapi madu terhadap luka diabetes. Nah, gitu ya. Awalnya di situ mungkin dari knowledge gitu ya. Orang lain di luar sana sudah melakukan penelitian itu ternyata efektif atau cukup efektif. Nah, kemudian di kita ada masalah ternyata bagaimana sih si luka diabetes ini biar tadinya kita sembuhnya itu dirawat itu 2 minggu baru kering luka diabetes itu. Setelah 2 minggu di rumah sakit baru kering. Kumaha sih biar luka diabetes ini seminggu sudah kering? Ada nggak problem solvingnya gitu ya? Nah, kumpulkanlah penelitian-penelitian, bukti-bukti. Cek si A, zona madu efektif, cek si B, tripang efektif, cek si C, gabus efektif, cek si D, babadotan efektif, cek si C, daun naon gitunya, daun naon, akar-akaran naon efektif. Nah, kita kumpulkan hal itu, banding-bandingkan, ya. Mana sih yang memiliki benefit yang lebih besar, kemudian efek samping yang lebih rendah, harga yang lebih rendah, efektivitasnya tinggi. Oh, ternyata madu makan banyak di Tasiknya juga, madu murni, madu lebah, misalkan gitu banyak. Masyarakat juga bisa mencapainya, gitu ya, atau mendapatkannya dengan mudah, bisa dilakukan oleh sendiri dan sebagainya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan itu yang digunakan ya untuk ya udah di ruangan kita menggunakan terapi komplementer, misalkan madu sebagai terapi tambahan untuk menyembuhkan luka diabetes. Nah, kan gitu ya. Implikasi EBP bagi perawat. Yang pertama, peran perawat melayani penting dalam memastikan dan menyediakan praktik berbasis fakta. Mereka harus terus-menerus mengajukan pertanyaan, apa fakta untuk intervensi ini? Atau bagaimana kita memberikan praktek terbaik? Dan apakah ini hasil terbaik yang dicapai untuk pasien dan keluarga dan perawat? Kita kalau sebagai perawat peneliti, kita harus terus-terusan mengajukan pertanyaan seperti itu. Kalau madu, misalkan sekarang di ruangan kita sudah menggunakan madu, kita harus terus mengatakan apakah ada terapi lain yang lebih baik dari madu. Apakah ada yang lebih efektif dari madu, seperti itu ya. Sehingga perawat akan terus meneliti atau mencari informasi-informasi terbaru tentang beberapa terapi alternatif gitu ya, yang lain yang bisa menggantikan madu atau lebih baik dari madu semacam itu. Perawat juga memiliki posisi yang baik dengan anggota tim kesehatan lain untuk mengidentifikasi masalah klinis dan menggunakan bukti yang ada untuk meningkatkan praktiknya. Banyak kesempatan yang ada bagi perawat untuk mempertanyakan praktik keperawatan saat itu dan menggunakan bukti untuk melakukan perawatan lebih efektif. Ya. Intinya di sini harus terus intervensi keperawatan itu harus terus terbarukan, ya. Harus terus berbasis bukti ilmiah. Ya, ya mungkin dulu misalkan getah pohon naon gitu ya, itu efektif menyembuhkan luka yang baru gitu ya, lebih cepat kering. Nah, kemudian dilakukan ada suatu penelitian misalkan, jangan sekali-kali menggunakan bahan-bahan yang tidak terstandar misalkan semacam itu. Akhirnya kebiasaan itu mungkin ditinggalkan oleh masyarakat. Tetapi setelah beberapa puluh tahun ternyata terbukti lagi bahwa terapi daun itu misalkan efektif, bisa saja seperti itu.
minim minim apa namanya, minim keluhan apa efek samping dan sebagainya. Itu bisa lagi, oh ternyata yang dulu dianggap salah sekarang dianggap benar lagi ya. Bisa saja hal seperti itu terjadi ya. Itu seiring dari aspek penelitian yang terus berjalan gitu ya, proses penelitian. Nah, ini harus kita budayakan gitu ya, perawat itu harus terus meneliti. Pentingnya EBP yang pertama memberikan hasil asuhan keperawatan yang lebih baik pada pasien, memberikan kontribusi perkembangan ilmu keperawatan, menjadikan standar praktik saat ini dan relevan ya. Artinya perawat itu tidak jadul gitu ya. Apa namanya? Praktik keperawatan itu terus berkembang ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan ya, karena kita tahu dasar apa yang kita jadikan dasar dalam melakukan suatu tindakan ya. Mendukung kebijakan prosedur saat ini dan termasuk menjadi peneliti terbaru ya. Kemudian integrasi EBP dan praktik asuhan keperawatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan pada pasien. Memang kalau kita berbicara EBP di dalam asuhan keperawatan ya, dalam praktik asuhan keperawatan saat ini memang yang terkendala adalah masalah biaya biasanya ya. Karena penerapan EPBP ini biasanya akan meningkatkan anggaran juga gitu ya. Atau biaya perawatan juga semacam itu ya. Kemudian juga tingkat pengetahuan perawat juga ya tentang jenis alternatif terapi juga masih banyak yang kurang semacam itu ya. Karena mungkin sibuk dari dengan rutinitas berolah meneliti lah, mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah sakit saja sudah kehabisan tenaga gitu ya. Nah, ini menjadikan waktu perawat habis untuk pelayanan sebenarnya. Tidak ada waktu untuk meneliti ya. Hambatan menggunakan EBP kurangnya nilai untuk penelitian dan praktik. Nah, tadi ya. Berorah menelitilah, udah capek atau nanti rutinitas kan gitu. Kesulitan dalam mengubah praktik. Ya. Sulit mengubah praktik atau kebiasaan ya berbagai macam faktornya ya. Bisa karena pertimbangan biaya yang akan lebih mahal, bisa yang akan pertimbangan alat yang kalau menggunakan praktik yang terbaru, alat-alat banyak yang akan tidak dipakai lagi kan gitu ya. Mubah lah gitu ya, bakal ada alat yang tidak merubah alat gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya mungkin dari semangat perawatnya juga tidak mau merubah habit gitu ya, kebiasaan. Tidak mau keluar dari zona nyaman juga bisa itu. Kurangnya dukungan administratif ya. Kemudian kurangnya mentor berpengetahuan. Nah, ya. Jadi trainernya kurangnya waktu melakukan penelitian, kurangnya pendidikan tentang proses penelitian ya. Sebenarnya di rumah sakit kan sumbernya masalah ya. Problem-problem kan banyaknya di rumah sakit gitu ya. Nah, kan tetapi kenapa perawat di rumah sakit itu justru mereka jarang sekali menjadi peneliti gitu ya. Karena ya tadi mungkin waktu mereka habis, tenaga mereka habis melakukan tindakan keperawatan gitu. Kurangnya kesadaran praktek penelitian berbasis bukti, laporan penelitian atau artikel tidak tersedia. Ya. Nah, sekarang gampang ya mencari artikel di internet gitu ya. Atau apa namanya, jurnal-jurnal di internet sudah banyak ya. Kesulitan mengakses laporan penelitian dan artikel, tidak ada waktu dalam bekerja untuk membaca penelitian.
Kemudian kompleksitas laporan penelitian, kurangnya pengetahuan tentang EBP, dan kritik dari artikel, dan merasa kewalahan. Artinya di sini baik dari kesadaran, intinya ya faktor internal, eksternal gitu ya dari perawat itu mempengaruhi juga, bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan EBP. Perawatnya ingin melakukan EBP akan tetapi misalkan peralatannya tidak mendukung, manajemennya tidak mendukung, itu bisa saja ya menjadi hambatan. Nah, ini komponen EBP ya. Ada bukti eksternal, bukti internal, manfaat dan keinginan pasien ya. Jadilah EBP ya. Evidence based clinical decision making. Nah, ini memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat ini dan meminimalkan pembiayaan. Kekuatan dan kelemahannya EBP dalam nursing. Kekuatannya memberikan pelayanan yang terbaik, menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Kelemahannya membatasi otonomi profesional. Ya, artinya dengan pelaksanaan EBP ya di dalam nursing ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya, karena pelayanan yang kita berikan berdasarkan bukti terkini gitu ya. Kemudian juga menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Jadi orang atau institusi selalu mengupdate kualitas praktik keperawatan dengan menggunakan EBP yang terkini gitu ya. Ini akan menjadikan sumber daya yang handal gitu ya, terbaik. Kemudian kelemahannya artinya membatasi otonomi profesional. Nah, biasanya EBP ini akan otonomi itu kan kebebasan ya. Jadi kebebasan bertindak secara profesional. Apapun yang ingin dilakukan perawat itu hak perawat gitu. Asal sesuai dengan lahan garap perawat. Ini dengan adanya EBPN ini biasanya membatasi kebebasan perawat di dalam melakukan intervensi keperawatan. Karena ada campur tangan dari pihak lain gitu ya, bahwa perawat harus melakukan tindakan ini untuk penyakit ini misalkan. Jadi kita istilahnya secara halus sebenarnya dipaksa untuk melakukan tindakan tersebut gitu apabila ada pasien yang menderita penyakit ini, misalkan tadi penyakit diabetes, maka perawat akan secara baik langsung maupun tidak langsung itu akan diinstruksikan untuk menggunakan terapi A gitu ya pada pasien. Nah, itu artinya membatasi otonomi profesional. Tetapi hal ini bukan menjadi masalah gitu ya. Apabila terapi itu memang terbaik bagi pasien ya, lebih rasional bagi pasien ya, kenapa tidak gitu ya. Otonomi profesional bukan menjadi masalah. Asal jangan overlap gitu ya. Jadi overlap itu artinya perawat memberikan obat gitu ya pada pasien seperti itu. Nah, itu baru overlap ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi, silakan, tentang evidence based practice in nursing. Sekarang kita sedang melakukan juga kan KTI ya, KTI ada yang litrep, itu kan salah satu
latihan kita, latihan ya. Jadi jangan dianggap terlalu serius lah gitu. Jadi jangan stres gitu. Latihan gitu ya. Latihan kita dalam membuat suatu EBP itu ya. Jadi bagaimana kita membandingkan jurnal-jurnal yang ada tentang suatu topik gitu ya. Topiknya harus fokus ya, pengaruh A terhadap B gitu ya. Nah, jadi cari jurnalnya yang itu-itu aja gitu ya. Kemudian juga pengaruh C terhadap B, pengaruh E terhadap B gitu ya. Jadi nanti kita bandingkan si A, B, C, D ini yang paling memungkinkan diterapkan di masyarakat Tasikmalaya gitu ya. Itu kira-kira terapi apa gitu. Ya mungkin terapi A baik di Tasikmalaya, akan tetapi terapi A mungkin tidak baik di Bandung gitu. Bisa saja seperti itu. Ya tergantung dari berbagai macam faktor gitu. Terapi C baik di Bandung, tapi di C di Tasikma butut gitu, ya tidak cocok, bisa. Ya kita EBP itu ya seperti itu. Jadi memutuskan suatu terapi yang cocok dengan permasalahan yang berada di lingkungan kita, ya, seperti itu. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin masih ada ya ini beberapa menit lagi. Mau lanjut lagi ini? Kita bicara tentang jenjang karir keperawatan. Ini sebentar sebenarnya, cuma 12 slide lah. Boleh, Pak. Lanjut, Pak. Nanti mungkin minggu depan masih ada materi atau tidak, kita lihat saja dulu ya. Biar cepat beres. Siap. Nah, ini apa namanya? Sebagai gambaran kita ya, nasib kita nanti ke depan gitu ya. Sebagai seorang perawat, kan sudah kuliah, berarti cita-citanya bekerja ya. Ya bekerjanya mudah-mudahan sesuai dengan ilmu yang telah kita dapatkan itu sebagai seorang perawat. Adapun kalau misalnya ternyata saya tidak jadi perawat, ya ulah jadi hanya akal, ulah jadi stres gitu nya. Masalah rezeki mati mana we nya sumbernanya. Akan jadi ibu rumah tangga teu naon asal suamina bos gitu. Ada apa namanya? Ibu rumah tangga tapi suaminya perawat, bisa gitu ya. Wabi mah jeung budak SMA nikahna teu naon asal loba warisana gitu. Banyak warisan teu naon lah. Atau anak orangnya menyayangi kita gitu ya. Banyak orang, banyak faktor ya kepuasan kita itu. Nah, ini kita berbicara tentang salah satu model yang sekarang kita yang sedang digalakan di rumah sakit kita, khususnya itu tentang jenjang karir keperawatan. Ya, kebijakannya di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 23 Ayat 1 bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kemudian ayat 2-nya, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai yang dimaksud dalam 1 dilakukan sesuai dengan bidangkah yang dimiliki. Masih Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan Pasal 11 Ayat 4, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagai yang dimaksud dalam ayat 1C terdiri atas berbagai jenis perawat ya. Jadi perawat itu ada perawat D3, ada S1, ada NOS dan sebagainya ya. Ada perawat S2, S3 gitu ya.
Kemudian perawat pasal 30-nya ayat 1, pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga keperawatan kesehatan. Ya. Artinya di sini untuk karir kita agar berkembang itu perlu adanya pengembangan, ya. Jadi harus berkembang gitu. Berkembangnya dalam berbagai aspek gitu ya, bukan hanya berkembang biak. Berkembang bisa dari aspek pendidikannya, aspek kompetensinya, ya, aspek karirnya, gitu akan berkembang nantinya. Jadi perawat itu harus berkembang, jangan diam di suatu tempat gitu. Nah, undang-undang yang terbaru tentang undang keperawatan pasal 28, praktik keperawatan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus berdasarkan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Pasal 53-nya ayat 2, perkembangan praktik keperawatan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesional perawat. Dalam hal meningkatkan keprofesional perawat sebagai yang dimaksud ayat 2 dan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pemilik dan pengelola fasilitas kesehatan, harus memfasilitasi perawat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan. Jadi kalau kita bekerja di suatu rumah sakit itu harus bisa memfasilitasi kita, memberi ruang kita, memberi kesempatan kita untuk melanjutkan pendidikan, baik itu pendidikan yang sifatnya formal gitu ya, dari D3 menjadi S1, dari S1 menjadi S2 gitu ya, atau yang non formal ya, seperti seminar-seminar, workshop-workshop semacam itu ya. Kemudian Mutu Permenkes nomor 49 tahun 2013 pasal 4, untuk mewujudkan tata kelola klinis yang baik sebagai yang dimaksud pasal 2, semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga keperawatan di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis dari kepala otorita. Jadi harus ada SK-nya. Ya, di sini kita berwenang melakukan perawatan pada pasien kalau sudah ada penugasannya, ya, SK-nya atau surat tugasnya dari direktur atau kepala institusi tersebut. Nah, di sini gambaran dari peran dan kewenangan perawat di dalam praktik keperawatan itu secara legalnya gitu ya. Kebijakan kesehatan nasional dan global. Peran di sini ada perannya ya. Nah, di sini ada peran utama ya, semua perawat peran utamanya sama, pemberi askep, konselor, pengelola perawatan, peneliti, delegasi mandat. Jenis-jenis perawatnya ada perawat vokasi, ada nurse, ada spesialis. Ya. Nah, kebetulan kalau D3 itu masuk ke perawat vokasi. Ya, ini tugas dan kewenangannya. Yang otonom ini ya. Nah, ini perawatnya misalkan di sini perawat vokasi melakukan tindakan keperawatan berdasarkan dengan perencanaan SOP ya. Melibatkan individu dan keluarga dalam penanganan, ini semuanya sama ya. Nah, sebenarnya nurse dan vokasi sama dalam tugas klinis ya, pemberi asuhan sama sebenarnya ya. Jadi melaksanakan tindakan. Kemudian pendidik dan konselor memberikan pendidikan terkait dengan tindakan yang akan dilakukan, merancang, memberikan pendidikan. Nah, kalau beda vokasi biasanya melaksanakan tindakan. Kalau nurse biasanya dia merancang dan juga melaksanakan. Gitu ya. Kemudian mengelola tindakan keperawatan sesuai dengan penugasan yang diterima. Ya, sama lah ini juga ya. Tidak ada bedanya kalau pengelolaan. Peneliti memanfaatkan hasil penelitian ya. Tadi kalau EBP ya. Jadi kalau ada hasil penelitian, perawat vokasi itu hanya melaksanakan aja ya. Jadi melaksanakan hasil penelitian orang lain intinya gitu ya. Kalau nurse di sini melakukan penelitian asuhan general. Ini bisa menjadi perawat peneliti
kalau minimal pendidikannya nurse. Ya. Kita bisa melanjutkan ke nurse itu sekitar berapa ya? 2 tahun gitu ya. Ya, 2 tahun kurang lebih ya. 2 tahun untuk nurse. Nah, kalau spesialis, ya tentunya di sini latar belakangnya harus S2. Ya, jadi selain dia bisa memberikan, bisa mengadvokasi juga sama sebenarnya ya. Kalau dari asuhan keperawatan tidak ada yang beda ya. Juga merancang pendidikan kesehatan sesuai area spesialis individu keluarga. Sama ini dengan nurse ya. Kalau sama melakukan penelitian asuhan keperawatan spesialis. Nah, ini lebih spesifik lagi ya. Kalau ini area generalis, jadi ini melaksanakan. Sebenarnya kedua juga melaksanakan bisa ya. Vokasi nurse spesialis melaksanakan bisa. Nah, kalau nurse areanya general, kalau spesialis areanya lebih spesifik lagi lah, lebih menyempit lagi ya. Kalau delegatif, delegasi menerima delegasi dari tenaga kesehatan lain sesuai kompetensi ya, baik nurse, vokasi atau spesialis, ini dia bisa menerima delegasi ya. Contohnya menerima delegasi dokter ya untuk menyuntikkan obat, memberikan infus, ya, merawat luka. Nah, itu intervensi-intervensi medis sebenarnya ya, yaitu semua level perawat bisa menerima. Menerima mandat dari program pemerintah sesuai dengan kompetensi. Sama menerima tanggung jawab mandat ya. Itu bisa semua jenis perawat. Menetapkan iklim profesional. Yang pertama perawat harus mempunyai kebebasan untuk berfungsi secara efektif, dukungan dari teman sejawat dan pimpinan, kejelasan, ekspektasi tentang lingkungan kerja, sumber yang tepat untuk praktik secara efektif, dan iklim organisasi yang terbuka. Jadi ini untuk mendukung ya pelaksanaan praktik keperawatan profesional. Itu harus mempunyai hal-hal ini. Nah, ini saja yang ingin Bapak sampaikan ya tentang jenjang karir keperawatan di klinis terutama ya. Jadi ada PK1, 2, 3, 4, dan 5. Ini tentunya ada indikator dan kompetensi yang harus dimiliki masing-masing level ya. Jadi kalau perawat itu harus naik ya. Dari PK1 menjadi PK2, jadi PK3, jadi PK4, PK5 tentunya harus memiliki atau require ya aspek-aspek tertentu. Nah, contoh di sini adalah perawat klinik 1 atau PK1, jenjang perawat klinik dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan dasar dengan penekanan pada keterampilan teknis keperawatan di bawah bimbingan. Ya, biasanya di sini adalah perawat-perawat pemula ya, yang fresh graduate, yang baru lulus, masuk ke rumah sakit, bekerja di rumah sakit, biasanya masuk dulu ke PK1 ya, baik itu S1 atau D3, itu biasanya berawal dari S1 ya, yang 0 tahun biasanya. Nah, ini ya. Nanti kita jelaskan definisinya dulu ya. Perawat klinik 2, jenjang perawat klinik dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan holistik pada pasien secara mandiri dan mengelola pasien secara tim serta memperoleh bimbingan untuk penanganan masalah lanjut atau kompleks. Ini dibaca saja ya, ininya pengertiannya. Tentunya semakin tinggi levelnya itu semakin spesifikasinya dan tugasnya juga semakin kompleks dan spesialis gitu ya, mengerucut biasanya. Nah, ini kita lihat di sini berdasarkan pendidikan formal ya. Kalau kita lulus dari D3 keperawatan ya, masuk ke institusi bekerja di institusi kesehatan, maka
akan mendapat gelar pra PK dulu ya. Biasanya di sini orientasi ya isinya. Jadi setahun atau ada yang 6 bulan, setahun, 8 bulan gitu ya. Tergantung institusinya ya. Rata-rata sih 6 bulan ya pra PK itu. Jadi intinya orientasi lah ya, orientasi tempat kerja di mana dia biasanya dirotasi ya ke semua ruangan atau ke ruangan-ruangan tertentu gitu ya. Jadi ruang A, ruang B, sebulan kemudian ruang C ya diorientasi semacam itu, putar. Tujuannya adalah untuk mengenal tempat kerja, situasi kerja gitu ya, teman sejawat. Nah, ya. D3 keperawatan atau nurse pengalaman 0 tahun harus memiliki sertifikat BHD. Kita kan sudah punya ya BHD, BLS, RJP, Basic Life Skill, bantuan hidup dasar udah ya semuanya. Nah ini modal minimal itu ya. Setelah dari pra-PK, apakah beberapa bulan atau 1 tahun, nah masuk dia akan diangkat menjadi PK1 ya. Sini kalau pengalaman lebih dari 1 tahun ya, atau sama dengan 1 tahun dan memiliki sertifikat praklinik ya. Dan ini berlaku untuk secara umum ya se-Indonesia nasional gitu ya. Jadi kalau pindah tempat kerja PK1 ke sana jadi nggak praklinik lagi gitu. Jadi langsung dia menempati level dia itu sebagai di mana. Nah, ini D3 3 sampai 6 tahun ya. Jadi normalnya 3 tahun baru bisa naik PK2 ya. Kalau nurse 2 tahun bisa naik PK2 gitu. D3 keperawatan berulang lebih dari 4 tahun, nurse lebih dari 3 tahun memiliki sertifikat PK1. Kemudian PK3 setelah dari PK2, kalau D3 6 tahun di PK2 atau nurse 4 tahun di PK2 misalkan ya. Maka dia akan masuk ke PK3. D3 perawatan lebih dari 10 tahun kerja ya. Nurse dengan pengalaman lebih dari 7 tahun, nurse spesialis 1 dengan pengalaman kerja 0 tahun. Nah, kalau ada nurse spesialis ya, artinya dari nurse masuk ke ini levelnya S2 ya, S2 ini. Jadi kalau S2 bekerja di rumah sakit itu masuk langsung 0 tahun itu masuk ke spesialis 1 langsung. Spesialis PK3 langsung ya. Jadi langsung ngajeleng ke tengah gitu. Bapak mah bukan spesialis ya, bukan. Harus ngambil dulu ada spesialis ya. Spesialis itu ada di UI jadi dari nurse kuliah S2 tapi masuk ke spesialis. Biasanya 3 tahun atau berapa? 3 tahun nih kalau lebih. Atau 2 tahun ya, 2 tahun, 2 tahun. Jadi sama selevel dengan S2. Nah, PK3 ini tidak bisa D3 itu mentok di PK3 ya. Dia tidak bisa kalau belum dia melanjutkan pendidikan ke nurse. Dia bisa lagi naik ya. Kalau ada 3 mentok di jadi 10 tahun gawe maka mentok terus di PK3 ya. Kalau pendidikan formalnya masih D3. Ya, dia harus kuliah lagi gitu ya. Nah, di sini kalau dia ingin masuk ke PK3 4 nurse dengan pengalaman kerja lebih dari 13 tahun, nurse spesialis
pengalaman lebih dari 2 tahun dan memiliki sertifikat PK3. Ya. Nah, nurse pun akan mentok di PK4. Ya. Kalau dia tidak mau berkuliah lagi di spesialis, ya, ke spesialis. Nah, kalau di PK5 itu spesialis lebih pengalaman kerja lebih dari 4 tahun atau spesialis 2 pengalaman 0 tahun. Dan jarang ya. Spesialis 2 mungkin belum ada di Indonesia itu. Baru spesialis 1. Kalau bisa juga ini sebenarnya S3 ya. Jadi S3 ini ya maksudnya ya. S3 bisa. Tapi belum ada sih apa pendidikannya di kita. Konsultan itu S3 ya. Jadi mendingan langsung aja jadi konsultan Anda ya. Sek langsung weh. Langsung PK5 ya. Terus PK5 mah malah ada naik PK6 mah. Jadi terus weh didinya. Sampai pensiun tuh. Jadi kudu terus-terusan kuliah tuh ya kalau mau langsung ke top manajemen gitu ya. Nah, ada juga jalur yang kalau tadi jalur pendidikan formal ya, artinya harus kuliah gitu terus-menerus, bekerja dan kuliah gitu ya. Nah, kalau ini dengan sertifikasi ya. Artinya dengan tes gitu ya. Kalau apa namanya? Biasanya dengan kredensial namanya ya. Jadi ada namanya, nah di sini kredensial istilahnya ya, credentialing, ya. Jadi kenaikan jabatan. Nah ini mirip-mirip dengan tadi sebenarnya ya. Jadi sama sebenarnya ini. Tapi di sini kalau di klinik ya itu apa namanya D3 pun bisa sampai PK4 gitu ya dengan apa namanya dengan adanya kredensial ini ya. Jadi dites biasa jadi tes kawas Ukom deui lah gitu ya. Nah, setelah D3 setelah di Ukom lah uji kompetensi praktek apa gitu ya oleh dengan seniornya tentunya ya. Dengan seniornya atau dari penguji dari dinas dan sebagainya atau dari eksternal gitu ya jadi kita tadi di tes gitu ya tentang pekerjaan kita ya. Kita misalnya di ruang ICU ya pekerjaan kita di ruang ICU itu dites gitu oleh mereka ya baik oleh ya adalah timnya tim pengujinya gitu ya yang setelah udah nah kita bisa apa namanya mencapai PK4 tapi kalau untuk PK5 di sini memang harus nurse minimal ya harus nurse ya. Jadi dengan pendidikan yang S1 saja sudah bisa sampai ke top manajemen gitu ya. Kalau di tataran klinik ya. Nah, tapi dengan tadi uji kompetensi, uji kom lagi, uji kom lagi, uji kom lagi, uji kom lagi gitu ya. Nah, ini dengan sertifikasi artinya ya. Nah, ini jenjang karir keperawatan ya. Levelnya ini ya. Ini kesetaraan levelnya di sini perawat klinik itu perawat yang melakukan asuhan di klinik ya ada perawat manajer ada perawat pendidik ya seperti Bapak ini perawat pendidik ya kemudian ada perawat peneliti ya semua orang bisa menjadi perawat peneliti. Nah kalau perawat klinik di sini ya perawat yang ada di rumah sakit ya PK2 itu baru bisa dia menjabat
perawat manajer 1 ya. Jadi dia bisa menjadi manajer lah gitu ya, manajer tim atau sebagainya, atau kepala ruangan atau gimana gitu ya. Ini PK2 ya, levelnya PK2. Nah, kemudian di sini PK4 ya. Dia itu bisa juga sebagai perawat pendidik ya. Kita tahu PK4 itu kan di sini ya. Nah, D3 keperawatan lebih dari 19 tahun, nurse lebih dari 13 tahun ya. Kalau di secara formal nurse yang 13 tahun atau nurse spesialis lebih 2 tahun. Nah, ini bisa menjadi perawat pendidik 1 ya. Jadi setara jeung Bapak gitu. Ya, tapi kerjanya Gus 13 tahun, coy. Ini di sini. Jadi perawat sebagai perawat Mas S1 atau ya S1 ya, kalau D3 kan mentok di sini ya. Atau di sini juga bisa D3 ya. D3 bisa jadi pendidik kalau sudah berapa tahun tadi? 13 tahun, 16 tahun gitu ya. Bisa jadi pendidik gitu. Nah, kemudian perawat PK4 juga bisa dari D3 dan nurse gitu ya. Secara sertifikasi, level sertifikasi. Nah, ini bisa menjadi perawat peneliti pemula ya. Nah, jadi kalau D3 dan S1 yang sudah bekerja sekian belas tahun, itu bisa dia jadi peneliti. Perawat dianggap. Meskipun sebenarnya di semua level pun ini bisa melakukan penelitian ya. Orang perawat klinik yang rajin gitu ya, atau ditugaskan ya bisa saja semua level melakukan penelitian. Tapi di sini adalah secara otomatis dia memiliki apa ya, hak gitu ya. Kalau saya sudah bekerja, misalnya PK4 sudah bekerja selama 10 tahun, secara otomatis saya bisa menjadi pendidik gitu. Ya, seperti itu. Secara otomatis saya juga bisa menjadi peneliti, kan seperti itu ya. Nah, skemanya dari dalam jenjang karir perawat klinik yang baru ini, jadi ada rekrutmen dan seleksi ya. Biasanya di sini apa namanya adanya pendaftaran itu ya, bukan pendaftaran di sini apa namanya seleksi rekrutmen perawat gitu ya. Nah, proses magang 1 tahun sampai 4 tahun, ya, di sini proses adaptasi ya, ini karir perawat ya, yang diawasi oleh bidang keperawatan gitu ya. Jadi dia selama 1 tahun itu muter keperawatan anak, perawatan maternitas, medikal bedah dan bedah gitu ya. Nah, kemudian setelah 1 tahun ya, nah, maka dia akan apa namanya memasukkan usulan, si perawat itu harus memasukkan usulan ya. Nah, usulan, prakonsultasi, asesmen, banding, hasil dan selanjutnya di sini asesmen kompetensi itu uji kom ya, ujian praktek ya. Setelah dia magang setahun diuji praktek, diusulkan dulu prakonsultasi, baru ujian. Kalau ujiannya tidak lulus bisa banding, baru hasilnya gimana. Kalau lulus mah nggak usah ya, mirip lah uji kom di apa, di lab gitu, LSP lah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti diberikan sertifikat atau SK oleh bidang keperawatan atau diawasi oleh bidang keperawatan. Nah, setelah itu, setelah uji komnya lulus, dia kumpulkan berkas-berkas termasuk nilai uji kom dan rekomendasi dari bidang keperawatan, dia masukkan berkas ke bagian credentialing ya. Ini adalah ujian apa namanya untuk memasukkan berkas ya ke komite keperawatan ya, untuk mengajukan kenaikan jabatan tadi ya. Dari PK2 menjadi PK1 menjadi PK3 misalkan seperti itu. P3 menjadi PK4 itu harus dengan kredensial. Kemudian pemberian penugasan klinik
oleh direktur rumah sakit ya. Kredensialnya misalkan dari PK3 jadi PK4 ayeuna, kemudian berikan SK, baru dia penugasan kerja sesuai dengan area praktek dia ya, di bawah bidang keperawatan. Baru di sini adalah kenaikan jenjang. Untuk naiki jenjang lagi, maka dia harus melakukan credentialing lagi. Ya. Seperti itu. Prosesnya. Ya. Tinggal kita harus dari sini kita harus punya mapping ya, bahwa saya setelah 3 tahun lah harus kuliah deui gitu ya. Maksimal 6 tahun setelah bekerja ya, D3 kan kita ya. 6 tahun maksimal itu teh ya. Terus kudu kuliah deui S1 gitu. Nes. Nah, harus ada cita-cita gitu. Jadi kalau kita diam di sini itu nggak bisa. Ya. Bimatosnya di PK1 lah, datos enak, nyaman, tanggung jawab alit, gitunya gaji alit pastinya. Nah, tos we lah bimat cekap sakieu ge gitu. Nah, ini apa namanya? Lama kelamaan itu justru akan terpental gitu ya oleh yang baru-baru gitu ya. Jadi kita harus ada kemudian juga pihak manajemen pun akan mengepus gitu ya, akan menekan Anda di sini untuk secepatnya apa namanya melakukan kredensial ataupun nanti kuliah lagi gitu ya, tergantung mau pilihan mana. Gitu. Apakah mau sertifikasi atau melalui pendidikan klinis, pendidikan formal. Gitu ya. Nah, jadi tidak akan Anda karir itu tidak akan menjen di sini gitu ya. Tapi ada paksaan dari luar, dari manajemen dan juga paksaan dari bawah, dari perawat-perawat baru yang lebih semangat mungkin gitu ya, akan mengancam Anda gitu. Di sini akan mengancam Anda ya, kalau Andanya tidak maju gitu ya. Nah, makanya di sini harus ada planning 3 tahun sampai 6 tahun gitu ya. Untuk naik jadi nurse gitu. Ya. Ya nanti kalau Anda kan sudah bekerja dengan biaya sendiri bisa gitu. Nyantai saja gitu ya. 3 tahun tuh lama, 6 tahun lama gitu ya. Lamun kuliah 3 tahun sebentar gitu. Kemarin baru daftar kan, rasa-rasa baru daftar, sekarang sudah mau lulus lagi kan, nggak kerasa kalau kuliah. Soalnya kenapa? Ya itu apa namanya beda lah, betah ya kuliah mah gitunya. Kalau bekerja itu sama saja sih. Bapak di BTH harus berapa tahun ternyata, ke 5 tahun gitu, nggak kerasa gitu lah. Ya betah lah hirup di dunia mah gitu ya, kenal sehat mah gitunya, betah gitu. Kecuali lamun sakit, kan sehari kayak gitu betah gitu. Nah intinya seperti itu ya. Jadi banyak jalur, banyak metode untuk menaikkan karir Anda dan ini memang mulai diberlakukan di seluruh rumah sakit ya. Jenjang karir seperti itu. Jadi tidak subjektif lagi gitu ya. Tidak lagi berdasarkan kedekatan secara personal gitu ya. Orang bekerja start dari nol tapi akhir-akhirnya bisa beda-beda gitu ya. Ada yang cepat naik, ya cepat naiknya ya. Kalau di swasta sih bisa saja gitu ya karena kedekatan secara personal terhadap atasan atau sebagainya. Tapi kalau di negeri atau di institusi yang lebih objektif gitu ya. Ini apa namanya? Biasanya di sini diberlakukan jenjang karir seperti ini. Nah, mungkin seperti itu penjelasan singkatnya lah ya. Sebagai gambaran saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik tentang kepuasan, EBP, dan juga jenjang karir keperawatan. Ya. Mas, silakan. Oh, garugah, gugah, gugah. Keadaan HRS sih, Maya.
Ya nanti diupload lah ini ya di YouTube. Ya, bisa tadi tidur misalnya naon sih. Coba pakai seminar teh sok tidur ngejum-ngejum teh. Enak gitu. Jadi ya tau lah. Masih Faisal Habib, itu ke di mana, Habib? Iya Pak, ngejung enter Oh, lu. di sawah Pak. Hmm. Nyala atur-atur welahnya. Kade pakai maskernya keluar teh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin nanti silahkan koordinator ngisi absen ya. Absensi. Biasa serahkan ke Bapak ininya. Pertemuannya berapa teh? Pertemuan seberapa teh? 12. Lah 11, 12, 13, 14 lah saya habiskan we. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan sampai di sini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami.